Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwi Legowo ingin menjelaskan tentang analisis kebutuhan. Tujuan pembelajarannya itu dapat melakukan analisis kebutuhan dan mengetahui kebutuhan fungsional dan non fungsional. Analisis kebutuhan perubahan adalah perubahan yang seringkali dijumpai melalui cara yang sangat cepat dengan tidak sadar. Cara yang cepat dengan tidak sadar beraneka ragam. Upaya yang sudah direncanakan dari jauh hari oleh seorang demi mengantisipasi suatu perubahan. Ketika dilaksanakan, implementasi justru hasilnya jauh dari yang telah diharapkan. Pengertian analisis kebutuhan menurut para ahli dari Yen et al. Pada tahun 1998 merupakan satu di antara banyak aktivitas kritis pada proses rekayasa kebutuhan perangkat lunak untuk memahami ranah permasalahan dari sistem yang berjalan dan ranah solusi dari sistem yang dibuat. 2. Pressman pada tahun 2008 merupakan bagian dari proses kebutuhan perangkat lunak yang berperan menjembatani jurang yang sering terjadi antara level rekayasa kebutuhan dan perancangan perangkat lunak. Wiggers pada tahun 2003 bertujuan menyempurnakan kebutuhan-kebutuhan yang ada untuk menghasilkan atau pemangku kepentingan, memahami dan menemukan kesalahan dan kekurangan yang lain. Prinsip analisis. Pada setiap metode analisis akan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Akan tetapi, pada dasarnya, semua metode atau teknik analisis memiliki beberapa prinsip analisis yang sama, yaitu 1. Menggambarkan ranah atau wilayah informasi masalah. 2. Mengartikan fungsi perangkat lunak dengan jelas. 3. Menghasilkan model yang dapat menggambarkan informasi fungsi dan kelakuan yang dibagi secara terperinci pada sebuah model. 4. Informasi pada analisis akan sangat memudahkan, tetapi penerapannya yang telah mendetail. Tujuan analisis kebutuhan. Menurut para ahli, Liu and Yan mengendalikan hasil inventarisasi kebutuhan demi menghasilkan dokumen yang spesifik kebutuhan yang dimana. Lalu Wiggers mengembangkan persyaratan kualitas yang lebih memadai dengan mendetail. Selanjutnya, membangun sebuah pemahaman tentang karakteristik dari wilayah permasalahan serta kumpulan kebutuhan untuk mendapatkan solusinya. Selanjutnya, tahapan analisis kebutuhan. Tahapan analisis kebutuhan merupakan tahap untuk mengumpulkan segala kebutuhan dari seluruh elemen sistem perangkat lunak yang nantinya akan dibuat. Selanjutnya, tahapan analisis kebutuhan. Di sebelah kiri ini kita terdapat diagram analisis kebutuhan menunjukkan beberapa tahap dalam melakukan analisis kebutuhan atau Sommerfeld pada tahun 2004. Kebanyakan aktivitas analisis memang akan selalu dibutuhkan pada seluruh proses dan dalam aktivasinya. Tujuan dari tahap analisis: 1. Demi menjelaskan segala kebutuhan si pemakainya. 2. Menaruh dasar-dasar yang kokoh dalam tahapan perancangan perangkat lunak. 3. Mengartikan seluruh kebutuhan si pemakai sesuai dengan pada ruang lingkup kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Prinsip analisis kebutuhan. 1. Ranah informasi dari suatu masalah yang harus dipresentasikan dan dipahami. 2. Fungsi-fungsi yang akan dilakukan oleh perangkat lunak harus didefinisikan. 3. Tingkah laku perangkat lunak sebagai sesuatu untuk kejadian eksternal harus terwakilkan. 4. Model yang diimplementasikan informasi, fungsi, dan tingkat laku sistem harus dipecahkan menjadi lebih
rinci, bisa didalami bentuk lapisan atau hierarki. 4. Memahami masalah sebelum Anda memulai menciptakan model analisis. 6. Mengembangkan prototipe yang memungkinkan end user mengerti bagaimana interaksi antara manusia dan komputer. Kebutuhan fungsional dan fungsional. Kebutuhan fungsional merupakan sebuah di mana isinya ialah langkah-langkah atau layanan apa saja yang nantinya harus segera disediakan oleh sistem. Kebutuhan fungsional merupakan sebuah kebutuhan yang mengutamakan pada properti dari perilaku yang dimiliki oleh sistem. Secara umum, pada dasarnya kebutuhan fungsional sebuah perangkat lunak yang terdiri dari 4, yakni usability merupakan kebutuhan non-fungsional yang berkaitan dengan kemudahan menggunakan sistem ataupun perangkat lunak oleh user. 2. Portability adalah lebih memudahkan untuk mengakses sistem, khususnya yang berkaitan dengan waktu serta lokasi saat melakukan akses. Reliability, sebuah kebutuhan yang berkaitan dengan keahlian sistem atau perangkat lunak. Berikut juga pada faktor keamanan sistemnya. 4. Supportability merupakan suatu kebutuhan yang berkaitan pada sebuah dukungan demi penggunaan sistem ataupun perangkat lunak. Terima kasih. Jika ada pertanyaan boleh di email ke rb3508@gmail.com. Terima kasih atas presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.